Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12A dengan NIM 2105216180052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian dan keras Concrete Destructive Test, mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan, dosen pengampu Bapak Mirza Abdullah Pratama, STMT. Untuk pengujian konkret destruktif test yang pertama ialah pengujian tarik atau tensile testing. Tensile testing merupakan pengujian pada material dengan cara menarik suatu material sampai putus. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat material jika ditarik. Cara kerjanya yaitu memberikan beban gaya tarik ke material yang terus-menerus bertambah secara bertahap hingga material putus. Untuk standar pengujiannya ialah SNI 03 strip 2491 strip 2002, mengatur tentang metode pengujian kuat tarik belah beton. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama ialah melakukan pengukuran dimensi silinder beton, meliputi dimensi dan tinggi. Yang kedua, mengukur berat silinder beton yang akan diuji. Yang ketiga, meletakkan benda uji ke dalam mesin uji tekan beton. Yang kelima, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Dan yang kelima, mencatat capaian beton maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Untuk ilustrasi pengujiannya seperti pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Lalu pengujian yang kedua ialah pengujian tekan atau compress tester. Pada pengujian ini, kekuatan tekan dari material harus lebih besar, sehingga saat pengujian material akan ditekan hingga hancur. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat material jika ditekan. Cara kerjanya yaitu dengan menekan material dengan mesin hingga material hancur. Untuk standar pengujiannya ialah ASTM C823 yang mengatur tentang kriteria sampling beton dalam pekerjaan konstruksi. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama, mengambil benda uji yang akan ditentukan kekuatan tekannya dari bak peredam, kemudian dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan kain lembab. Yang kedua, menentukan berat dan ukuran benda uji. Yang ketiga, melapisi atau capping permukaan atas dan bawah benda uji dengan mortar belerang. Yang keempat, meletakkan benda uji pada mesin tekan secara sentris. Yang kelima, menjalankan mesin tekan dengan beban yang konstan berkisar antara 2-4 kg per cm kuadrat per detik. Lakukan pembebanan sampai bahan uji menjadi hancur, dan catatlah beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda uji. Yang ketujuh, menggambar bentuk pecah dan mencatat keadaan benda uji. Ilustrasi pengujiannya terdapat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2. Yang ketiga, pengujian lentur. Kuat tarik lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua pertakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam megapascal atau MPa gaya tiap satuannya. Untuk standar pengujiannya ialah SNI 03 strip 4431 strip 2011 tentang cara uji kuat lentur beton normal dengan 2 titik pembebanan. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama mengukur dan mencatat dimensi benda uji, yang kedua menimbang dan mencatat dimensi benda uji, yang ketiga membuat garis melintang sebagai tanda perletakan, yang keempat menempatkan benda uji pada alat uji lentur, yang kelima mengatur pembebanan dan skala pembacaan, yang keenam menyalakan mesin atau alat uji. Lalu setelah itu yang ketujuh memberikan pembebanan pada benda uji,
Yang ke-8, mengurangi kecepatan pembebanan pada benda uji apabila sudah hampir patah. Yang ke-9, menghentikan pembebanan saat benda uji dalam keadaan sudah patah. Dan yang ke-10, mengamati posisi parah benda uji dan melakukan pembacaan beban pada manometer alat. Yang terakhir, melakukan perhitungan benda uji sesuai posisi patah benda uji. Ilustrasi pengujiannya ada pada gambar 3.1 dan gambar 3.2. Yang keempat, pengujian kekerasan Brinell atau hardness Brinell tester. Pengujian Brinell merupakan jenis satu tes dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indentor berbentuk bola yang terbuat dari baja yang digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 PHN. Standar pengujiannya yaitu ASTM E10-00 metode untuk uji kekerasan Brinell. Tahapan pengujian yang pertama, menyiapkan spesimen. Perlu diketahui spesimen harus memenuhi persyaratan yaitu rata dan halus, ketebalan minim 6 mm, bisa ditumpu dengan baik dan permukaan horizontal. Yang kedua, dentor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan. Jarak dengan titik pengujian minimal 2 kali diameter tapak indentor. Yang ketiga, syarat perbandingan P/D2 sama dengan 30 digunakan untuk baja, 10 digunakan untuk tembaga padan paduannya, serta 5 untuk aluminium dan paduannya. Penggunaan beban P dan diameter indentor D diharuskan memenuhi syarat tersebut. Yang keempat, pengujian kekerasan ini dilakukan selama 10-15 detik. Untuk ilustrasi pengujiannya terdapat pada gambar 4, gambar 4.1 dan gambar 4.2. Yang kelima, pengujian core drill. Ini adalah pengujian yang terakhir. Pengujian core drill merupakan suatu pengujian dengan cara mengambil sampel atau contoh selintir beton dari daerah yang sangat kuat tekannya diragukan. Pengambilan dari contoh tersebut dilakukan dengan sebuah alat bor yang mata bornya berupa sebuah pipa yang terbuat dari intan, sehingga diperoleh contoh beton yang berbentuk silinder. Untuk standar pengujiannya, SNI 03-3403-1994 tentang metode pengujian kuat tekan beton inti pengeboran. Untuk tahapan pengujian yang pertama, meletakkan alat pada lapisan perkerasan beton yang akan diuji dengan posisi datar. Yang kedua, menyediakan air dengan alat yang ada sistem pompanya. Yang ketiga, memasukkan air tersebut ke dalam alat core drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan sehingga alat tidak akan mengalami kerusakan terutama pada mata bor selama proses pengujian. Yang kelima, menghidupkan alat tersebut dengan menggunakan tali yang dililitkan pada starter alat dan ditarik hingga hidup. Yang kelima, setelah alat menyala, menurunkan mata bor secara perlahan pada titik yang sudah ditentukan sebelumnya hingga ke dalam taman tertentu. Kemudian setelah masuk pada kedalaman yang sudah ditentukan, tekan alat dan mata bor dinaikkan ke atas. Yang keenam, mengambil hasil pengeboran dengan menggunakan penjepit yang sudah tersedia. Yang ketujuh, mengukur ketebalan dan dimensinya, serta mengamati sampel tersebut apakah perkerasan tersebut layak digunakan atau tidak. Untuk ilustrasi pengujiannya, gambar 5.1 merupakan ilustrasi pengujian pada sebuah dinding, dan gambar 5.2 merupakan ilustrasi pengujian pada aspal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada